Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru masih akan menjelaskan materi tentang pecahan. Khususnya untuk pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Baik anak-anak, yang namanya pecahan seperti yang sudah Pak Guru terangkan waktu pembelajaran sebelumnya, pecahan itu adalah sebagai suatu bagian atau yang namanya dalam posisi atau tempat bilangan pecahan itu yang namanya pembilang. Di mana pembilang itu yang letaknya di atas tanda per. Nah, itu yang menyatakan suatu bagian. Dari itu ibaratnya kalau dalam pecahan itu sebagai per. Oleh karena itu, pecahan itu sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Suatu bagian itu yang namanya pembilang, dari itu yang namanya per, atau istilahnya itu bagi. Suatu bagian dari keseluruhan. Keseluruhan itu yang menyatakan penyebut, sedangkan suatu bagian itu yang menyatakan pembilang, dan dari itu yang menyatakan per. Bilangan pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B itu disebut sebagai penyebut. Contoh kejadian sehari-hari pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Sebuah apel dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Jika dinyatakan dalam bilangan pecahan, maka nilai per bagian itu adalah 1/6. 1/6 itu istilahnya itu 1 itu sebagai suatu bagian, berarti bagian dari keseluruhan, itu keseluruhannya adalah 6. 6 bagian itu dalam satu potong apel itu dipotong menjadi 6 bagian. Oleh karena itu, suatu bagiannya itu adalah 1. Dibagi menjadi 6 bagian. Itu yang namanya sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Itu arti dari pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Coba cermati gambar berikut. Itu ada 5 kotak yang besarnya sama besar. Di mana 5 kotak itu ada 2 warna yang berbeda, yaitu merah itu ada 2 bagian, 3 itu yang putih itu merupakan bagian yang tidak diambil. Jumlah keseluruhannya itu 5 bagian. Oleh karena itu, yang warnanya merah itu ada 2 bagian, itu merupakan suatu bagiannya dari keseluruhannya. Keseluruhannya itu 5. Oleh karena itu, pecahan yang dinyatakan dalam bentuk gambar 5 kotak itu
yang diarsir warna merah itu 2 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Oleh karena itu, pernyataan dalam nilai pecahan itu menjadi 2/5. 2 bagian dari keseluruhannya 5. Oleh karena itu 2/5. Contoh lagi, itu ada 10 kotak. 10 kotak di mana itu ada 4 bagian yang warnanya hijau, itu merupakan pembilangnya. Sama seperti yang atas itu, yang warnanya merah itu ada 2, itu sebagai pembilang. Yang warnanya hijau itu 4. Nah, 4 itu nanti sebagai pembilang, yaitu suatu bagian dari keseluruhannya, yaitu 10. Sehingga nilai pecahannya itu adalah 4/10 bagian. 4 bagian dari 10. 4 bagian dari keseluruhannya itu 10. Sehingga pecahannya menjadi 4/10. Coba perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan berikut. Itu juga ada 5 bagian keseluruhannya. Yang warnanya merah itu ada 3 bagian. Itu nantinya nilai pecahannya adalah 3/5. Kemudian ada lagi yaitu 10 bagian keseluruhannya. Yang warnanya hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang warnanya putih 4. Sehingga 4 ditambah 6 itu 10 bagian keseluruhannya itu 10. Yang warnanya hijau itu 6. Sehingga pecahannya adalah 6/10. Contoh lagi, di bawahnya lagi itu ada yang namanya pecahan yang menunjukkan 1/2, 2/4, 4/8. Pecahan tersebut sebetulnya itu sama atau yang namanya senilai. Coba kalian lihat, itu lingkaran yang pertama. Lingkaran yang pertama yang diarsir itu separuhnya atau setengahnya. Setengahnya sehingga 1 lingkaran dari 2 bagian. Jadi nilai pecahannya adalah 1/2. Kemudian gambar yang nomor 2, lingkaran yang nomor 2 itu nilainya 2/4. 2/4 itu sebetulnya juga separuhnya lingkaran yang diarsir itu. Cuma ini dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga jumlah keseluruhannya itu 4 bagian. Oleh karena itu yang diarsir 2 bagian menjadi 2/4. Letak gambar yang diarsir itu sama persis dengan yang gambar nomor 1, yaitu setengah bagian. Yang gambar 2 itu 2/4. Cuma lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan yang gambar nomor 1 dibagi menjadi 2 bagian. Artinya 1/2 itu senilai dengan 2/4. Begitu juga dengan gambar yang 3. Itu ada 8 bagian keseluruhannya. Sehingga penyebutnya 8. Pembilangnya itu ada 4. Yang diarsir itu 4. Ini juga sama seperti dengan senilai 2/4 dengan senilai 1/2. Oleh karena itu,
gambar 1, 2, 3 nilai pecahannya itu senilai 1/2 senilai dengan 2/4 juga senilai dengan 4/8. Begitu juga dengan yang di atas itu, yang 3/5 dan 6/10. Ini juga termasuknya senilai. Oleh karena itu, dari gambar-gambar tersebut, itu gambar yang menyatakan pecahan senilai. Baik anak-anak, kita lanjut. Untuk yang kedua, yaitu menghitung suatu bagian dari dua pecahan senilai. Jadi nanti ada dua pecahan, nilainya itu sama, cuma ada letak pembilang atau penyebutnya itu ada yang kosong atau yang ditanyakan. Contoh di sini ada 2/3 itu senilai dengan A/B. Tapi di sini A-nya itu masih kosong, B-nya itu sudah terisi, yaitu 9. Sehingga 2/3 sama dengan A/9. Bagaimana cara mencari A? Untuk mencari A itu sebagai pembilang yang nantinya itu pecahan ini itu senilai 2/3 itu senilai dengan A/9. Untuk menghitung A, caranya adalah sebagai berikut. Nilai A itu didapat dari perkalian silang, yaitu 3 kali A sama dengan 9 kali 2. Jadi disilang, ini perkalian silang. Kemudian A, karena yang ditanyakan A, sehingga kalimat matematika menjadi seperti ini. Kalimat matematikanya A sama dengan 9 kali 2 dibagi dengan 3. 9 kali 2/3. Hasilnya adalah 9 kali 2 sama dengan 18/3 dibagi dengan 3, 18 dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 6. Oleh karena itu, A-nya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 2/3 sama dengan 6/9. Hasil A adalah 6. Kembali lagi contoh berikutnya. Itu ada nilai pecahan 3/8 dengan 9/B. Artinya yang ditanyakan adalah penyebutnya. Pecahan ini sama dengan itu artinya senilai. 3/8 itu senilai dengan 9/B. Cuma B-nya itu ditanyakan. Berapa B? Nilai B adalah sebagai berikut. Yaitu dari hasil perkalian silang. 3 kali B sama dengan 8 dikali 9. Sehingga B sama dengan 8 kali 9/3 atau dibagi 3. 8 kali 9 hasilnya 72. Dibagi 3 atau per 3. 72 dibagi 3 hasilnya adalah 24. Sehingga B adalah 24. Artinya 3/8 itu senilai dengan 9/24.
Baik anak-anak, itu materi kali ini itu mengenai pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan. Untuk tugas yang keenam, matematika kali ini silakan kalian buka dan kerjakan LKS matematika halaman 9 sampai 10. Itu dari room 1 sampai room 3. Kerjakan di kertas folio, cukup tulis jawabannya saja. Nanti kalau sudah selesai, Pak Guru beri waktu 2 hari terakhir itu sudah kalian setor ke Pak Guru. Ingat, menjaga protokol kesehatan ketika kalian setor tugas tersebut. Jangan sampai kalian itu setor rombongan ya, hingga menghasilkan tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu untuk tugas yang keenam. Berarti kalian nanti buka LKS, kerjakan halaman 9 sampai 10. Kerjakan di kertas folio, jawabannya saja nanti disetorkan ke Pak Guru ke sekolah. Begitu ya. Terima kasih. Demikian penjelasan Pak Guru untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.